Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nadif Sohibul Kafi bersama saya. Nah, kali ini kita akan membuat aplikasi Al-Quran. Di aplikasi Quran ini saya melanjutkan project yang telah saya buat sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silakan menonton dahulu video tutorial aplikasi Quran yang telah saya buat. Nah, bedanya apa? Di video ini saya hanya akan fokus menambahkan sebuah fitur, yaitu fitur catatan ya. Fitur catatan. Dan saya tidak akan mengulang pembuatan aplikasi Al-Quran yang sebelumnya. Oleh karena itu, tonton dulu pembuatan aplikasi Quran sebelumnya, kemudian baru kita mempraktekkan untuk menambah fitur catatan pada video ini. Oke? Nah, oke, kita langsung saja ke project yang telah saya buat. Nah, di sini saya pakai project yang sebelumnya pernah saya buat, saya lanjutkan dan saya hanya tambahkan fitur ya. Fitur catatan. Oke. Nah, di project ini saya menambahkan hanya 3 class dan 2 activity. Cuman itu ya. Dan satu lagi nih buat storage. Oke. Nah, kita mulai dulu dari model node-nya dulu. Langsung ke sini. Oke. Nah, di model node ini kita pertama buat kelas node yang terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kita buat di sini di dalam konstruktornya kita buat variabelnya variabel title. Ya, title itu apa? Nanti dia akan membuat sebuah judul ya, judul untuk node-nya itu. Kemudian nilainya masih 0 karena belum tahu kita nilainya. Terus ini txt maksudnya teks. Nah, nilainya juga 0 dan file name-nya ini berupa nama filenya. Kemudian sini bentuknya kita parcelable ya. Kemudian di sini kita tambahkan serializable karena dia tidak sesuai dengan tata nama Kotlin. Oke. Nah, kemudian kita buat sini parcel read to string. Kita baca sebagai string. Kita buat sama. Kemudian, nah, nanti pas di sini dia akan diimplement member ya. Diimplement member. Kemudian dia akan keluar ini nih. 3. Akan keluar ini semua nih. Otomatis ya. Ketika diimplement member, dia akan keluar. Nah, di row to parcel kita setting sebagai title. Pertama sama nih. Di sini ada title, ada text, ini ada file name. Nah, describe context ini nanti akan dikumpulkan di sini. Kemudian sama ini otomatis. Cuman kita tambahin ini serial version UID. Nah, kita tambahin variabel dari ini aja. Selebihnya kita otomatis ya. Kemudian kita siapkan terlebih dahulu. Oh iya, di
di sini tidak ada Gradle ataupun yang lain-lain ditambahkan ya. Gradle-nya nggak ada yang ditambahkan, terus yang semuanya juga otomatis. Kita hanya menambahkan fitur catatannya saja. Oke, kemudian kita membuat layoutnya terlebih dahulu. Pertama kita buat activity-nya dulu. Di sini buatnya activity. Sama caranya kita buat empty activity. Kita butuh dua activity. Pertama not detail. Not detail ini untuk yang not utamanya. Kemudian not list activity ini listnya, nanti ada daftar list dari node-nya itu sendiri. Oke. Ini awalnya activity kosong ya. Kemudian kita beralih ke ini XML terlebih dahulu. Nah, sini saya pakai koordinator layout. Kemudian di sininya saya juga pakai constraint layout. Terus kemudian sini ada toolbar ya. Toolbar ini untuk yang di atasnya sini. Oh ya, constraint layout dia pasti ada ini nih. End to end off ya, start to start off, top to top off. Bedanya itu ya constraint layout. Dan ciri khas salah satu constraint layout ini dia bisa ditarik. Misalnya kalian nggak mau ngoding kayak gini nih, kalian bisa ditarik-tarik di sininya. Nih. Nah, di sini nanti tinggal dimainkan saja nih. Oke. Kita balik lagi. Sini toolbar udah. Nah, di sini kita pakai recycler view. Sini nanti untuk daftar dari node-node-nya itu sendiri. Nanti kan ada judulnya, misalnya node tentang tilawah hari ini. Nah, otomatis di sini kesimpan nih judulnya kelihatan. Itu ya. Dan ini bisa banyak Dan terakhir kita di sini pakai floating button. Ini ada tombol button. Nah, ini gunanya nanti untuk menambahkan catatan. Jadi misalnya kalian mau menambahkan sebuah node, kalian bisa tekan button ini. Ya. Kemudian kita ke node detail. Nah, di sini node detail ini node-nya itu sendiri. Jadi di sini nanti ada judul dan ada isi dari node-nya. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, di sini saya pakai constraint layout lagi. Dan sini ada toolbar. Toolbarnya kita kasih title detail catatan. Nah, kemudian di sini di kolom ini kita kasih kolom edit text. Supaya apa? Supaya teksnya bisa kita edit. Ya. Nah, kita kasih ID, title, detail. Kemudian edit text yang kedua kita tambahkan sama edit text juga. Kemudian dia kita kasih ID not detail. Adapun ini ya ukurannya bisa kalian lihat. Nah, ini disesuaikan
bottom to bottom off, terus end to end off, horizontal bias, kemudian start to start off ini, dan ini top to bottom off. Artinya kolom edit text ini dia di bawah dari kolom title. Oke, gitu ya. Nah, dan kita tambahkan item note nih di sini. Nah, ini kan tadi dari recycle view itu sudah kita sediakan ya recycler view. Nah, ini kita buat satu XML lagi dia untuk membuat sebuah ruangnya. Kita beri nama item note. Nah, di sini nanti ada judulnya nih. Judulnya. Nah, di sini kita pakai constraint layout. Kemudian di sini kita pakai card view karena dia supaya bisa menampung menyatukan ini nih. Ini kan ada di sini ada dua nih, dua teksnya. Jadi satu jadi card view, pakai card view. Nah, kemudian di sini kita pakai constraint layout lagi. Kemudian di sini ada title. Nah, title item ini untuk nanti judulnya. Di sini ada note-nya. Oke. Segitu saja. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di satu namanya menu. Jadi kalian bisa buat dulu di sini. Di sini buat directory search directory. Kemudian nanti di sini kalian pilih menu ya, bagian menu. Oke, kemudian kalian tekan oke. Nah, jika sudah, kita buat XML-nya. Nah, nah, ini di menu ini kita tambahkan icon save and delete ya. Nah, nantinya ketika icon ini ditekan, dia akan nge-save. Datanya otomatis nge-save di perangkat kita. Kemudian ketika delete ini ditekan, dia akan otomatis terhapus ya. Nah, untuk iconnya kalian bisa cari di vector assetnya. Di sini ada icon save, ini icon delete, nanti langsung ketemu. Nambahkannya pertama di drawable, kemudian kalian panggil di sini. Oke. Setelah itu udah, tadi node udah, modelnya udah. Ini kita tutup dulu ya. Nah, ini model yang udah. Kemudian sekarang kita buat adapternya. Oke. Ini adapter ini untuk sebagai jembatan ya. Nah, di sini kita buat kelasnya node adapter. Nah, kita buat variabel node. Dia ngambil data dari array list dari node. Kemudian dia nanti akan ditempatkan di recycler view. Nah, ya. Kemudian sebagai view holder nih. Kemudian terus di sini di kelas view holder kita buat. Di sini tadi kita membuat tiga ya, kita membuat tiga. Pertama card view-nya dulu. Di sini card view tuh. Title view, sini jadi title item. Nah,
ini kita lihat ya ngarahnya kemana. Nah, ngarahnya nanti akan ke sini. Dia akan ditempatkan di sini nih. Dari title-nya nanti dia akan ditempatkan di title item. Nah, ini tadi ada di XML item node. Nah, kemudian node view dia akan ditampilkan di node sini. Ya. Kemudian nah ini otomatis nih. Ketika ada view holder, maka dia akan membuat 3 fungsi. Yang pertama on create view holder, kemudian on bind view holder, dan get item count. Nah, di on create view holder, ketika kita membuat view holder, maka dia akan view. Kita buat dulu variabel ini. Variabelnya valuable item. Kemudian dia akan memindahkan layout juga. Dari mana? Dari parent. Parentnya mana? Dari parent. Kemudian dia akan pindah. Nah, ini pindahnya bersama datanya ya ke layout item. Ya, gitu ya. Kemudian di onBind view holder ini gunanya untuk menampilkan data pada posisi yang telah ditentukan. Nah, kita tentukan dulu di sini posisinya. Kita buat node, variable node, kemudian ini nodes. Nodes ini variabel yang, nah, di sini ya, di atas tadi. Nah, ini nilainya dari variabel node ini nilainya berupa ini. Nah, kita tempatkan pada posisinya. Nah, posisinya ini holder ya. Seperti kayak stand gitu. Ibarat kata stand itu stand holder. Nah, kita tempatkan, masukkan ke dalam situ. Sini ada card view. Ketika diklik, dia akan langsung mendapatkan posisinya di sini. Position. Kemudian holder kita tempatkan lagi title view-nya. Title view yang mana? Nah, ini dari variabel ini kita tempatkan. Nah, ini kan ini dulu bentuknya teks nih. Kemudian ini diambil datanya dari node, kemudian ininya apa namanya? Nanti dari title nih. Otomatis di set dari title. Nanti dari title ini akan masuk ke title view. Kemudian yang kedua ada node view juga. Dan ini teksnya. Nah, teksnya ini nanti akan masuk ke dalam node view. Nah, ini sebagai teks ya, jelas ya. Gitu. Kemudian di sini ada get item count. Fungsinya untuk mengembalikan jumlah total item dalam kumpulan data yang dipegang oleh adapter. Nah, apabila belum jelas, Mas bisa tonton pembuatan aplikasi Quran sebelumnya, karena di situ saya sudah jelaskan lengkap ya. Di sini saya hanya menambahkan sedikit saja. Kemudian di sini return-nya kita buat not size ya. Oke. Kemudian kita buat storage terlebih dahulu. Nah, storage ini secara garis besar dia untuk menampung ruang penyimpanan pada perangkat yang dimatikan pada saat perangkat nih udah ke save nih, misalnya data nih kita udah nulis note, kemudian pada note itu udah di save. Nah, pas kita logout
aplikasinya itu note yang telah kita buat itu masih ada. Nah, dia nyimpannya di mana? Di sini ya, telah kita buat. Dan dia pakai fungsi dari persist note storage. Nah, itu ya. Nah, ini apabila teks utilnya kosong, maka dia akan note sini mengisi note dan file name dari file di sini. Oke, gitu. Dan ini tidak akan hilang ya apabila perangkat kita dimatikan. Dan ini tuh langsung menyimpan di internal dari storage kita. Oke, mohon maaf suara saya lagi rada bindeng karena lagi kurang sehat. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada load not storage. Sama nih, di sini ada load not storage. Nah, kemudian di sini ada delete not storage. Nah, ini nanti fungsinya untuk mendelete ya. Nah, apabila kita udah ngejalanin perintah delete nih, tek delete. Nah, maka itu otomatis delete permanen ya. Jadi tidak menyisakan data tidak menyisakan data di HP kita. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada confirm not fragment. Nah, di sini kita membuat confirm delete not dialog fragment fungsinya untuk mengkonfirmasi. Biasanya kan nih kalau kita mau ngedelete nih, itu kan ada alert dialog. Yakin mau ngedelete? Nah, situ ada tanda-tanya, terus ada pilihannya ya atau tidak. Nah, tuh. Nah, ini kita buat kelasnya dulu. Nah, ini dari not title ya, strukturnya. Dan ini kita pakai dialog fragment. Nah, ini di sini on dialog positive click, ini maksudnya apabila positif jadi iya gitu, maka dia akan ngedelete. Apabila negatif tidak, maka dia akan cancel ya. Nah, sini kita buat create dialognya, dialog alertnya. Nah, ini di sini ada kita buat variabelnya. Kemudian di sini kita panggil alert dialog builder atau buat konteks pada konteks ini. Nah, pada saat membuat dia akan nge-set message ini yakin akan menghapusnya. Nah, kita selipkan pesan ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita set button positif. Buttonnya apa? Ini tulisan ya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada dialog positif klik. Oke. Nah, ini apabila ditekan ya, maka dia akan hilang. Nah, kemudian apabila negatif button ditekan, tidak, maka dia akan kembali lagi ke menu, kembali lagi seperti biasa. Jadinya artinya tidak jadi untuk di delete ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke not list activity. Nah, sini ya kita buat, kan tadi listnya kita
sudah kita buat tuh, buat untuk judulnya segala macam. Terus apa tadi, recycler view-nya udah. Nah, sekarang kita di sini di notice activity yang pertamanya ya. Pertama kita buat dulu kelas node activity list. Nah, sini kita deklarasikan dulu nih companion object. Nah, ini dari notice activity, dari maaf. Nah, ini companion object untuk mengakses kelas ini nih nanti. Nah, kemudian di sini ada variable let init. Nah, variable let init ini di sini nodes. Nah, isinya nilainya dia mutable list dari node, dari kelas node yang ini ya. Kemudian di sini adapter. Adapternya kita setting dari node adapter. Nah, kemudian di sini ketika on create, ketika dibuat, maka dia akan menyeting otomatis ke notice activity. Nah, dia akan masuk ke activity ini ya. Nih. Nah, dia akan otomatis membuka ini on create. Dia akan otomatis. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, sini ada set support action bar. Nah, ini tadi yang di atasnya nih, toolbar. Nah, di sininya nih. Kita set ya. Nah, kemudian ini create node variable. Ini maksudnya dari ID tombol tambah yang tadi, tambah catatan. Kemudian set outclick listener. Ketika diklik, dia maka akan menambahkan di sini nih, membuat di situ maksudnya not list activity ini ya. Nah, kemudian nodes ini dia akan meloading sebuah storage di sini nodesnya. Kemudian if not, di sini ada if statement. If nodes ini yang ini tadi, nilai dari node yang nilai dari kelas node yang ini beda ya, antara node sama nodes beda. Nah, if nodes is empty, jika nodes dari ini kosong, maka dia akan menambahkan sebuah node, nah title dan txt. Ini otomatis ya, tambah catatan. Nanti dia akan muncul teks ini, tambah dan tambah catatan. Oke. Kemudian di sini adapternya, adapter dari node adapter, dari kemudian nodes dia akan item listener di sini di set di layout ini. Nah, ini kemudian ini dari recycler view dari node-nya. Kan tadi banyak nih, misalnya kita akan membuat banyak node, ini kan tadi ada ruangnya nih, ruang dari recycler view-nya. Nah, ini kita ini kita panggil, terus kita set di sini. Kemudian node recycler view kita panggil dari adapter, maka dia akan mengisi di sini adapter ya. Kemudian sini ada on click ya. Kemudian di sini dia akan create new nodes. Dia akan membuat sebuah node baru ya. Kemudian di sini
dia ada sebuah perintah show note, tampilkan note ya. Nah, ini dia. Nah, note ini memiliki nilai indeks kurang dari 0. Nah, di sini dia not if else statement ya, sini. Kemudian dia akan berpindah nih ke not detail, berpindah activity maksudnya. Nah, ketika show note nih tampilkan note, dia akan nanti berpindah ke not detail. Artinya kalian jika mau ngebuat note baru, kan show tuh dimunculkan. Dia pindah ke detail activity ini. Oke. Kemudian di sini extra note ya, not detail activity. Sini put extra, diambil dari sini dan sebagai parcel label. Oke, kemudian on activity result. Nah, di sini tuh dia akan merequest sebuah kode nih. Nah, jika result kode ini tidak ini nih datanya sama dengan 0, maka dia akan balik nih, balik. Nah, di sini request kode ini dia akan merequest sebuah edit note, edit catatannya. Ya. Ini sama, dia indeks sama ya, kurang lebih sama. Nah, kemudian di sini ada function dari save note. Nah, kan jika kalian sudah selesai nulis note-nya nih, kemudian kalian ingin menyimpannya, nah, maka ini perintahnya ya. Note yang ini ditambahkan, maka dia akan note. Oke, kemudian dia akan set data change, perubahan data gitu. Kemudian nah, di sini ada function delete note. Ini untuk mendelete note ya. Nih variable notes dot remove, nah, dihapus, nah, maka dia index note nih. Dan dia delete note storage disk. Dia akan menghapus dari note storage di sini. Maksudnya gitu ya. Nah, di sini ada snack bar. Oke. Nah, kemudian kita ke not detail activity. Nah, ini kita buat nih dari detail activity-nya, dari detail note-nya. Artinya kan tadi ada dua activity tuh. Pertama yang listnya dia kumpulan dari judul-judul note kalian, kemudian ini dari catatan kaliannya yang bisa diubahnya. Nah, gitu ya. Sini kita buat companion objeknya. Di sini ada file extra note, ada extra note index, ada request edit note. Nah, ini bernilainya 1 ya. Sini ada action sending new note value. Sini ada action delete note. Oke. Nah, data. Sini kita juga buat variabel let init note bernilai note ya.
Nah, kemudian ketika dibuat onCreate, dia akan men-set di activity layout not detail. Nah, sini kita set action bar yang tadi toolbarnya yang di atas. Nah, di node ini dia akan berpindah get pixel bar extra. Dia dari node ini. Kemudian sudah. Nah, ketika on create juga dia dipanggil nih detail. Detail ini dari kolom sebuah judul node kita set sebagai teks. Nah, kemudian kita ambil datanya dari node, kemudian kita jadikan title ya. Dan sama di node-nya ini isi dari node-nya, dan kita set sebagai teks, kemudian node kita tampilkan sebagai txt yang tadi yang awal. Ini balik lagi ke variabel dari model node ini ya. Kemudian di sini ada create option menu. Nah, di sini ada on item selected. Ketika item dipilih nih, itemnya itu maksudnya ini dipencet gitu, bisa dipencet. Dia akan mengirimkan sebuah new not value, nilai true. Nah, kemudian jika ini action save-nya ya, di sini ada action save sama action delete. Ketika dia action save, dia akan mengirimkan sebuah perintah ini. Tapi ketika dia delete, dia akan show delete not dialog. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada nih tadi ini dari fungsinya ini, dari fungsi ini kan tadi di sini show delete not dialog. Nah, jika ini merah berarti di sini butuh fungsi gitu ya. Nah, di sini dialog fragmentnya ini confirmation delete not dialog. Nah, ini tadi yang konfirmasi tadi yang isinya berupa ya atau tidak, dialog alert ya. Kemudian ketika positif klik artinya ya, yes, maka dia akan delete. Ketika negatif, nah dia akan nggak jadi, balik lagi ke sebelumnya. Nah, di sini dia ada sending not value. Di sini ada, nah ini kita panggil not title. Sini title detail. Nah, ini kita jadikan semua sebagai string ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sini ada sending new not value. Nah, ke sini. Sini dia akan berpindah intent. Nah, kemudian dia akan mengirimkan ini nih. New not value-nya. Kemudian di sini extra dia akan ngambil extra node nih sebagai node dari node, kemudian dijadikan sebagai parcelable ya. Kemudian di sini sama node index. Nah, sini juga dari index node ya. Kemudian di sini result, hasilnya set result, activity result oke, maka dia akan berpindah. Di sini finish, jangan lupa finish. Kemudian ini ada terakhir dari delete node. Nah, delete node ini
dia akan mendelete dari catatan kita ya. Pertama dia actionnya gini, intent, berpindah, delete node, kemudian dia akan mengambil dari index, next node, hasilnya activity dari activity ini result oke, dan dia akan berpindah balik, maksudnya balik lagi, kemudian finish. Itu ya cara kerjanya. Oke. Nah, dan tak lupa ini kan dari sebelumnya node ini kita taruh lagi float button node ini kita taruh di list surah activity di depan activity kita. Nah, nanti kalau pengen tahu lebih detailnya, nanti akan saya demokan ya. Nah, kita buat di XML not list activity, not list surah maksudnya. Maaf. Nah, di sini kita tambahkan floating button dari node itu sendiri. Nah, ini ya. Nih, ini nanti ketika ini dipencet, dia akan masuk ke menu node. Oke, gitu ya. Kalau sebelumnya kan di sini kan ada audio nih, audio. Jadi di sini kita tambahkan node audionya ketika detailnya, itu ya. Kita perlihatkan. Nah, ini codingannya. Nah, kita buat dulu pertama linear layoutnya supaya rapi. Kemudian di dalamnya kita tambahkan floating button, floating action button. Oke, kita namakan pop node. Nah, untuk gambarnya kalian bebas memakainya, memakai gambar node. Oke, gitu ya. Oke, oke, mungkin itu saja. Oh iya, hampir lupa, dikit lagi nih, hampir lupa. Nah, otomatis kan di sini dia perlu action, sebuah action button. Kalau kita buat XML-nya doang kayak gini tanpa dimasukkan sebuah action, dia tidak akan berpindah ke menu node. Nah, maka kita tambahkan sebuah action atau sebuah perintah di list surah activity ya. Nah, mana? Nah, ini fob node ini maksudnya tombol node ini ketika set on click listener dia akan berpindah activity. Nah, berpindah activity ke mana? Ke node list activity dulu. Jadi itu ya. Jadi urutannya gini. Dari list activity dia ada sebuah button node. Nah, kemudian dari button node ini ketika kita pencet, dia akan masuk ke node list activity, ke menu list ke menu node list ini. Dia akan masuk ke menu node list. Nah, di node list dia ada sebuah add node button. Add node button tadi yang XML yang tanda tambah. Mana ya? Kita buka dulu biar nggak bingung. Nah, di sini nih baru ya. Ketika ini dipencet baru kita bisa mengedit node sesuai yang kita inginkan. Gitu ya kurang lebih alurnya. Mana tadi? Nih, kita tambahkan ini saja ya di list surah activity. Oke. Lebihnya sama, nggak ada yang diubah. Saya hanya menambahkan fitur node saja. Ya. Oke.
Oke, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa ini merah. Nah, sebelumnya codingan yang Al-Quran sudah saya upload ke GitHub. Akan tetapi di sini ini codingan baru ya, codingan baru belum saya update lagi ke GitHub, makanya di sini merah. Bila sudah di-upload ke GitHub, ini tidak akan merah lagi ya. Jadi ini bukan merah karena error, beda lagi itu ya. Ini merah karena belum di-update ke GitHub. Oke. Nah, langsung saja daripada penasaran, kita langsung praktekkan. Kita buka. Ini kita buka aplikasi Quran kita. Nah, di sini ada button ya. Nah, ini kita bisa tambahkan catatan. Nah, ada dua cara sebenarnya. Bisa pencet ini langsung. Ini agak nggak kelihatan ya. Bisa pencet langsung. Bisa kita tanda tombol tambah. Nah, sini misalnya tilawah hari ini. Misalnya juz 28 3 lembar. Nah, bila kita mau save, kita langsung tekan tombol yang ini. Nah, dia akan langsung otomatis nge-save. Kemudian dia akan kembali lagi ke activity kita. Activity yang sebelumnya, menu sebelumnya. Kita bisa nambahkan lagi sesuka hati. Misalnya ini apa? Kita save lagi, tak bisa. Nah, bila kita mau edit, kita langsung saja ya pencet yang ininya. Tak. Bila kita mau delete, kita langsung tekan tombol delete. Nah, ini tadi dia confirm delete fragment nih namanya, dan ini namanya alert dialog. Itu ya. Kemudian di sini jika kita tekan tombol tidak, maka dia akan kembali. Nggak jadi ngedelete. Bila kita jadi delete, tek, nah dia akan otomatis menghapus. Nah, terus fiturnya ini kan otomatis nih datanya kesimpan di HP kita. Bila kita close, coba ya, kita close aplikasinya. Dia kan tuh nggak ada aplikasi ya. Coba kita buka aplikasi Quran lagi. Tek. Apakah notnya masih ada yang sebelumnya? Kita buktikan. Oke. Nah, dan notnya yang sebelumnya masih ada. Dia tidak terhapus karena dia tersimpan tadi di storage. Fungsi yang tadi persisten apa tadi ya? Nah, saya lupa. Nah, persistent not storage, dia tersimpan di sini sehingga tidak terhapuskan ya. Oke, gitu jadinya. Nah, seperti itulah sebuah fitur note pada aplikasi Quran yang telah kita buat ya. Bisa nge-save, bisa nge-delete, dan tak usah khawatir data hilang. Jadi aman ya. Oke. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share dan like sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.